Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, nggak tahu di sana waktunya pagi kayaknya. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, calon-calon farmasis yang dibanggakan. Saya di sini diminta untuk sharing mengenai pengalaman dan bekal-bekal yang harus disiapkan bagaimana bisa bekerja di luar negeri. Tapi sebenarnya itu tidak penting ya, maksud saya gini, karena kita sebagai farmasis itu bisa belajar di mana saja, bisa bekerja dimanapun yang kita mau ya. Jadi di luar negeri itu sebenarnya adalah satu cara kita untuk menimba ilmu dan nantinya untuk dikembangkan lagi di negeri kita ini, di Indonesia. Jadi jangan sampai menjadi seperti tujuan akhir bekerja di luar negeri, karena jangan salah bahwa negara kita membutuhkan kita untuk membangun, dan apa yang kita dapatkan ilmu di luar negeri ini akan balik lagi kita bawa ke Indonesia untuk ngembangin apa yang sekarang ada di Indonesia. Karena kita sudah memasuki era globalisasi ya, salah satunya MEA ataupun MEE ya, ataupun yang lain, semuanya perlu ada pengembangan. Jadi Indonesia perlu orang-orang yang benar-benar capable, dan kita belajar di luar negeri untuk kembali di Indonesia dan membangun Indonesia. Nah, saya di sini alhamdulillah sekarang sudah bekerja di salah satu perusahaan farmasi di Kanada, dan kebetulan perusahaan tersebut adalah perusahaan yang terbesar di Kanada dan US, khususnya untuk suplemen dan obat-obatan yang sifatnya OTC ya, over the counter. Jadi kalau saudara bisa lihat nanti profilnya perusahaan kami, yaitu VitaHealth, salah satu grup dari NPTY, Natural Bounty. Nah, nanti bisa dilihat bahwa dia adalah salah satu perusahaan yang cukup bonafit. Nah, di situ saya ingin belajar banyak dari situ. Nah, supaya Anda bisa menuju ke sana ataupun mungkin lebih tinggi lagi, harus disiapkan macam-macam. Seperti yang pertama pastinya Anda banyak-banyak harus belajar ya. Belajar dari pengalaman kerja yang harus Anda bawa dulu, karena tanpa pengalaman kerja Anda mungkin akan merasa low profile atau nggak confident. Nah, itu jadi masalah. Jadi pengalaman bekerja ataupun pengalaman penelitian dari PKL dan sebagainya harus Anda kembangin, dan itu sebagai alat untuk menambah confidence level Anda. Kemudian yang kedua, bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu sangat penting ya, karena di sini interview ataupun proses-proses perekrutan karyawan pasti mengalami beberapa fase ya. Salah satunya written test, kemudian interview secara langsung, dan itu tidak mudah. Anda harus benar-benar menggunakan bahasa dengan baik ya. Selain bahasa verbal, juga body language-nya harus diperbaiki. Body language, jadi seperti cara untuk bersikap ketika interview dan sebagainya. Nah, jika Anda merasa pengalaman bekerja Anda tidak cukup, Anda bisa sebenarnya datang ke luar negeri, kemudian ngambil short course seperti continuing education 1 tahun atau 2 tahun tentang apa yang Anda suka. Misalnya Anda suka produksi ataupun suka marketing dan sebagainya, Anda bisa ambil course-course semacam itu. Nah, kemudian baru apply pekerjaan di sini, karena mungkin itu akan menambah nilai kayak selling point ya, kita bilang selling point, ataupun suatu added value bagi Anda untuk bisa diterima di perusahaan di luar negeri ya, baik di Eropa maupun di Amerika atau di Kanada. Kemudian yang tidak kalah penting, siapkan mental Anda bahwa untuk interview session ini sangat menentukan, karena di sini sangat mudah sebenarnya sistem untuk perekrutan karyawan baru. Mereka akan posting lowongan di internet atau di jaring sosial dan sebagainya. Kemudian kita bisa apply, bisa online atau bisa kita drop langsung ke office-nya. Dan nanti kalau misalnya kita masuk list mereka, kita akan dipanggil. Nah, interview yang pertama itu sangat menentukan ya. Jadi persiapkan dengan baik. Bahwasanya kita semua punya potensi untuk bisa terekrut. Yang paling penting adalah setelah
kita bisa bekerja di luar negeri, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu yang paling penting, karena kita di sini sebagai orang Indonesia yang negeri kita masih jauh tertinggal dari negara maju, kita harus berpikir bahwa kita kerja di luar negeri bukan untuk tujuan akhir, tapi untuk membangun negeri kita. Jadi ketika kita sudah cukup menimba ilmu di luar negeri, segera balik, tularkan ilmu yang Anda peroleh untuk generasi-generasi mendatang di Indonesia, kepada junior-junior kita, sharing dengan teman sejawat kita. Nah, itu jauh lebih baik dibanding Anda berpikiran, kerja di luar negeri sangat enak dan bla 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 bla, aku ingin menetap di luar negeri dan sebagainya. Menurut saya itu memang pilihan pribadi, tapi kita akan lebih bermanfaat kalau kita bisa sharing ilmu yang kita peroleh dari luar negeri, kita bawa ke Indonesia kembali. Saya kira itu tips ataupun saran-saran yang bisa saya sharing pada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan makin banyak generasi farmasis kita yang bisa berhasil bekerja di luar negeri dan kemudian kembali untuk sharing knowledge mereka, karena memang luar negeri memang jauh lebih maju, itu harus diakui. Dan yang nggak kalah penting adalah regulasi-regulasi yang ada di luar negeri, itu kita harus update ya. Nah, keuntungan bekerja di luar negeri adalah kita tahu persis regulasi yang paling update sekarang, karena Indonesia kan biasanya memang follower ya, kita harus jujur bahwa kita follower negara-negara maju, seperti kita follower FDA, follower EMEA, follower BICS dan sebagainya. Nah, kita kalau bekerja di luar negeri, pasti kita yang pertama paling tahu ya, baru kita sharing ke negara-negara berkembang, salah satunya ke Indonesia. Itu keuntungannya bekerja di luar negeri. Dan tidak kalah penting bahwa apapun informasi yang kita dapatkan janganlah disimpan sendiri, tapi sharinglah ke orang lain. Nah, maksud saya bekerja di luar negeri pun sama ya, insya Allah nanti ketika saya kembali, saya akan sharing semua ilmu yang saya dapatkan di sini demi kebaikan farmasis mendatang ya. Saya punya tekad bahwa kita harus pulang untuk membawa negeri kita menjadi lebih baik. Jadi kita harus punya generasi-generasi yang benar-benar mau menjadi guru bagi murid-murid ataupun bagi junior-junior mereka. Oke, terima kasih. Itu hanya sekedar sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami dari Kanada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.